Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Nyoman Eka Subarita, NPM 2155061006. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk menganalisa data secara deskriptif menggunakan Excel. Pertama-tama kita buka Excel, lalu kita pilih data yang ingin kita hitung, klik ini. Nah, di sini sudah muncul banyak data, lihat. Saking banyaknya, ini tidak memungkinkan untuk kita menghitungnya secara manual, karena akan memakan banyak waktu dan tidak fleksibel. Jadi untuk melakukan perhitungan secara otomatis melalui Excel, pertama-tama kita klik pada menu data. Nah, pada ujungnya ini terdapat data analisis. Apabila pada Excel teman-teman belum terdapat menu data analisis, klik pada file, klik option, lalu klik add-ins. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman klik saja pada analisis tool pack, lalu klik go. Nah, di sini teman-teman centang analisis tool pack, lalu oke. Ketika sudah menjalankan perintah tadi, data analisisnya akan terlihat di sini di ujung. Kita klik saja. Di sini ada beberapa pilihan karena kita ingin menganalisa data secara deskriptif. Kita pilih ini, klik OK. Di sini muncul beberapa pilihan. Yang pertama input range. Maksud dari input range ini adalah data yang ingin kita hitung. Karena di sini saya ingin menghitung fase 1, kita klik ini. Klik ini, fase 1, P1 dan L1. Centang labels in first row, lalu output range. Output range ini maksudnya datanya mau ditaruh di mana. Karena saya ingin datanya dimunculkan di sini, saya klik ini saja. Klik, lalu klik summary statistik. Klik OK. Jika sudah seperti ini, untuk memudahkan teman-teman membacanya agar tidak bingung, kita klik insert, klik chart, klik ini. Teman-teman bisa memfilter data mana yang ingin teman-teman tampilkan dan yang tidak. Sini saya hanya akan menampilkan beberapa saja. Kita pilih tema yang hitam. Capitalnya kita ganti off. Ctrl Z. Fase 1. Bisa teman-teman lihat pada data fase 1 ini, kita bisa melihat min dari P1 itu 245, mediannya 245,97, angka terkecilnya itu 241,35, dan angka terbesarnya itu 249,6. Lalu di min dari L1-nya itu dari fase 1 itu 1,1, mediannya 1,1 juga. Untuk minimum atau angka terkecil dari L1 itu 0,75 dan angka terbesarnya itu 1,66. Lalu kita lanjutkan juga untuk data fase kedua. Teman-teman klik data analisis,
klik deskriptif statistik, oke. Lalu pilih data yang ingin kita hitung. Sini data fase kedua. Klik output range-nya. Kita tampilkan di sini saja. Lalu klik OK. Kita ulang. Kita buat chart. Kita filter data yang ingin kita tampilkan. Sini kawan nggak usah. Jadi nggak usah. Kita klik apply, klik style. Kita beri nama. Fase kedua. Bisa kita lihat data min dari fase kedua itu 220,88. Itu lebih kecil dari data min fase pertama. Mediannya juga median dari fase kedua itu lebih kecil dari median fase pertama. Angka paling kecilnya juga lebih kecil dari fase pertama, yaitu 212,25, sedangkan fase pertama itu 241. Dan untuk angka terbesarnya ini malah lebih kecil dari angka paling kecil dari fase pertama ya. Bisa kita lihat. Untuk value min dari L2 itu minnya lebih kecil juga dari fase pertama. Min L2 dari fase kedua itu 0,45, sedangkan mediannya 0,34, dan angka terkecilnya itu paling kecilnya 0,29, jauh lebih kecil ya, 0,75. Kita lanjutkan untuk data fase ketiga. Data analisis, klik OK. Kita pilih datanya, klik ini. Klik output range-nya, kita pilih sini aja. Klik OK. Kita buat menjadi chart. Kita filter. Count nggak usah, sum nggak usah, range nggak usah. Lalu apply. Kita ganti stylenya. Hitam. Loh, beda. Nah, di title ya, fase 3. Nah, sekarang kita bandingkan data dari fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Bisa kita lihat data dari fase ketiga, minnya itu min fase ketiga V3 nya 222,55. Data min ini lebih besar dari data min fase kedua, yaitu 220, namun lebih kecil dari data min fase pertama, yaitu 245,76. Sedangkan untuk mediannya pada fase ketiga juga lebih besar, sekitar 222,46, lebih besar dari fase kedua,
yang bernilai 221,02, namun lebih kecil dari fase pertama yaitu 245,97. Untuk angka terkecilnya juga ini fase ketiga lebih besar daripada fase kedua. Fase ketiga bernilai 219,92, sedangkan fase kedua bernilai 212,25. Namun pada fase ketiga data paling kecilnya itu lebih kecil dari fase pertama. Data paling kecil pada fase pertama itu 241,35. Lanjut pada data terbesar. Data terbesar pada fase ketiga ini lebih kecil daripada data terbesar fase kedua. Data maksimum data dari fase ketiga itu 225,75, sedangkan fase kedua itu 228. Fase ketiga juga lebih kecil dari fase pertama, dan fase kedua lebih kecil dari fase pertama yaitu 249,6. Untuk data L-nya, L3 di sini untuk min-nya itu 0,3 dan untuk fase kedua itu 0,45. Pada L3 ini lebih kecil daripada L2 yang bernilai 0,45 dan lebih kecil lagi dari L1 yaitu 1,1103. Untuk median dari L3-nya itu bernilai 0,27, lebih kecil dari L2 fase kedua yang bernilai 0,34 dan lebih kecil dari L1 fase 1 yaitu 1,1. Di sini bisa teman-teman lihat perbandingannya ya. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya data pada fase pertama ini atau fase 1 ini penggunanya lebih besar daripada fase kedua dan fase ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan sampai jumpa.